Halo, perkenalkan nama saya Suhappy, boleh dipanggil Happy, biasanya dipanggil kakak Happy. Baik, senang sekali bertemu dengan adik-adik sekalian. Perkenalkan dulu identitas Kak Happy. Pertama, Kak Happy tamatan Universitas Sriwijaya Palembang, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian Kak Happy melanjutkan kuliah magisternya S2 jurusan Bahasa Inggris di salah satu universitas di Jakarta. Dan aktivitas Kak Happy sekarang adalah masih mengajar di Sekolah Internasional BSD, dan Kak Happy juga mengajar di Diklat Taruna Akmil dan Akpol serta kedinasan di Jakarta juga. Untuk pengalaman Kak Happy mengajar itu sudah hampir 20 tahun, baik di sekolah formal maupun sekolah non formal. Baik, nanti akan Kak Happy ceritakan lagi mengenai diri Kak Happy. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi pelajaran bahasa Indonesia mengenai pembahasan tentang mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Oke. Kak Happy jelaskan terlebih dahulu materinya biar nanti kita bisa paham untuk pembahasannya soal satu persatu, karena soal untuk unsur intrinsik cerpen itu hampir 100% masuk di soal UAS atau di soal ujian nasional, atau juga bisa masuk di untuk ujian ke perguruan tinggi, karena secara umum bahasa Indonesia selalu membahas tentang cerpen dan tentang novel dan lain-lainnya. Baik, untuk kali ini kita khusus membahas tentang cerpen, yaitu mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kakak jelaskan dulu ya, perhatikan baik-baik. Baik, di dalam unsur intrinsik yang perlu kakak jelaskan dan perlu kita pahami dan berhubungan dengan soal adalah mengenai tema, alur, latar, tokoh, dan amanat. Baik, ini kakak akan jelaskan satu persatu. Mengapa diawali dengan tema? Karena tema itu merupakan bagian terbesar dari pembahasan mengenai cerpen. Dikatakan bagian terbesar dari mengenai cerpen karena bagian untuk menjelaskannya sangat luas sekali, sedangkan cerpen itu sendiri adalah bagian objek yang akan dibahas. Nah, akan jelaskan terlebih dahulu pengertian cerpen. Cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek. Nah, pertanyaannya, apakah semua cerita pendek itu bisa disebut cerpen? Jawabannya tentu tidak, karena banyak artikel-artikel lain atau tulisan atau karangan yang mirip dengan cerpen tapi tidak bisa disebut dengan cerpen. Mengapa demikian? Karena cerpen memiliki aturan tersendiri agar kita bisa menyebutkan itu cerpen. Di antaranya aturan cerpen adalah jumlah kata cerpen itu kurang lebih 3.000 sampai 6.000 kata. Jadi kalau kita susun menjadi sebuah halaman, berarti itu bisa berkisar dari 5 halaman sampai 10 halaman. Kemudian cerpen itu sendiri memiliki satu topik dan satu pokok permasalahan. Lalu cerpen itu hanya bisa dibaca dalam satu kali baca, jadi tidak bisa diulang-ulang karena pendek. Nah, seperti itu. Nah, apa saja yang ada di dalam cerpen itu sendiri? Secara umum cerpen itu membahas dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tapi yang lebih umum dan selalu masuk dalam kategori pembahasan soal adalah unsur intrinsik. Baik, kakak jelaskan satu-satu unsur intrinsiknya. Di sini adalah tema. Tadi sudah kakak jelaskan ya, untuk pembahasan secara keseluruhan mengenai tema itu sendiri. Misal cerpen ini ada temanya tentang misalnya percintaan,
tentang kisah remaja, tentang apa namanya pergaulan atau apa. Jadi untuk tema itu hanya pendek saja, bisa kata atau juga bisa frasa ya, seperti itu. Kemudian alur di dalam cerpen itu sendiri, alur kita bisa sebut ada 3 kategori, yaitu alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Nah, perhatikan baik-baik mengenai alur. Kakak akan gambarkan mengenai alur. Nah, kita bisa lihat di sini untuk mempermudah kita memahami alur ya. Kita lihat di sini yaitu alur pengenalan. Pengenalan tokoh. Kemudian ini pemunculan masalah. Kemudian ini konflik. Kemudian ini klimaks. Kemudian ini peleraian atau ini di sini penyelesaian masalah. Kemudian di sini akhir cerita. Oke, ini yang tadi kakak katakan bahwa ini adalah alur. Jadi bagaimana cerita cerpen itu bisa kita tahu jalan ceritanya, kita bisa lihat dari alurnya. Pertama, dia mengenalkan tokohnya siapa saja. Kemudian nanti masuk ke konflik, pemunculan konflik, permasalahannya ya. Permasalahannya apa yang akan dimunculkan dalam cerita tersebut melalui tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Kemudian masuk ke klimaksnya, yaitu masalahnya menjadi paling tertinggi, kemudian paling kompleks, sehingga itu harus bisa ketemu untuk bagaimana cara penyelesaian masalahnya. Nah, di sini ada yang namanya peleraian. Sebelum ada penyelesaian masalah, ada peleraian. Seperti itu. Peleraian itu artinya mencari solusi bagaimana permasalahan itu bisa dipecahkan. Kemudian ada penyelesaian masalahnya. Nah, penyelesaian masalahnya, poin-poin masalahnya untuk menyelesaikannya itu apa. Kemudian kita bisa lihat apakah penyelesaian masalahnya itu bisa tepat dalam menyelesaikan masalah atau cocok untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada akhir cerita, endingnya, apakah endingnya menyenangkan, menyedihkan, dan lain-lain. Oke. Nah, untuk alur ini bisa kita ganti dengan pola yang umum. Biasanya ada pola pengenalan, ini kita bisa ganti dengan pola abstrak ya, di sini abstrak ya, atau orientasi ya. Nah, di sini pengenalan tokoh itu disebut dengan abstrak atau orientasi. Abstrak itu sendiri adalah gambaran ilustrasi secara keseluruhan untuk kita bisa menentukan apakah cerpen ini kisahnya menarik atau tidak, seperti itu. Kemudian ada orientasi, pengenalan tokoh-tokohnya siapa saja ya. Nah, lalu ada lagi yang disebut pemunculan masalah, yang disebut dengan konflik tadi ya, sama bentuknya, muncul konflik juga. Kemudian di sini ada yang namanya klimaks, sama ada yang namanya konflik tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada yang namanya evaluasi ya. Evaluasi itu kita peleraiannya, disebut dengan peleraian. Kemudian ada yang namanya resolusi ya. Resolusi yaitu masuk ke penyelesaian masalah ya, bagaimana kita menggunakan cara-cara untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada yang disebut dengan koda ya. Koda itu adalah akhir dari cerita. Nah, untuk alur punya 2 versi ya. Bisa versi namanya pengenalan tokoh, pemunculan masalah, konflik, klimaks, kemudian peleraian, penyelesaian masalah, atau akhir cerita, atau yang kita sebut dengan abstrak, orientasi, evaluasi, dan resolusi, kemudian koda. Oke, ini untuk alur. Kemudian untuk latar, sebelum kakak jelaskan untuk latar, sudah mengerti
Ya kalau belum mengerti nanti boleh ditanya dengan kakak ya. Baik, untuk latar itu biasanya ada 3 ya, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana ya, seperti itu. Nah, itu kita bisa lihat dari ceritanya, di mana cerita itu diceritakan ya, kemudian suasananya bagaimana, pagi, siang, atau sore ya, seperti itu ya. Suasananya bagaimana, apakah menyedihkan, menegangkan, dan lain-lain. Kemudian tokoh. Masuk mengenai tokoh itu bisa kita lihat dari karakternya. Kakak bagi 2 ya, tokoh ya. Tokoh itu dibagi 2, tokoh secara langsung dan tokoh secara tidak langsung. Bagaimana kita paham tokoh secara langsung dan tokoh tidak langsung? Nah, kita lihat satu persatu, kakak jelaskan satu persatu ya. Tokoh secara langsung itu bisa kita lihat dari karakternya, perannya ya. Perannya dia sebagai tokoh antagonis, protagonis, atau tritagonis. Nah, seperti itu. Kemudian secara langsung juga kita bisa lihat dari sifatnya. Sifatnya itu pemarah, baik, atau pemurung, atau cerewet ya. Kemudian untuk yang secara tidak langsung kita bisa lihat dari gaya bahasanya, dari dialognya, kemudian dari jalan pikirannya ya, seperti itu untuk secara tidak langsung ya. Oke, itu yang disebut dengan penokohan ya. Kemudian terakhir amanat. Nah, dalam sebuah cerita pasti ada pesan-pesan akhir yang untuk disampaikan oleh penulis mengenai isi cerita secara keseluruhan. Kalau misalnya cerita itu mengenai kenakalan remaja, atau mengenai konflik dengan teman atau apa ya, nanti ada pesan-pesan yang harus bisa disampaikan, bisa didapatkan. Contohnya untuk jangan memilih-milih teman untuk bergaul, seperti itu. Atau pesannya lagi, sebaiknya kita bisa berusaha untuk bersabar dan tidak cepat marah. Nah, itu pesan-pesan yang bisa disampaikan dari sebuah cerita cerpen. Nah, untuk sementara ini, untuk bagian cerpen, unsur intrinsiknya itu tadi yang telah kakak jelaskan. Kemudian tadi pertama kakak katakan bahwa unsur-unsur cerpen ini pasti masuk di soal. Oleh karena itu kita akan membahas satu persatu mengenai soalnya. Oke, perhatikan baik-baik mengenai soalnya. Baik, untuk sesi berikutnya kita masuk ke sesi pembahasan soal mengenai materi yang sudah kakak jelaskan tadi ya. Jadi mudah-mudahan soalnya benar-benar berhubungan dengan apa yang kakak jelaskan tadi. Baik, untuk soal nomor 1, perhatikan soal nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1 kakak akan bacakan. Cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk. Nah, cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk apa? Ini ada pilihan ya. A. Prosedur, B. Anekdot, C. Eksplanasi, D. Prosa, E. Non-fiksi. Ayo, kira-kira jawabannya A, B, atau C? Oke, jawabannya adalah D. Berbentuk prosa. Kenapa dikatakan berbentuk prosa? Karena cerita itu dikarang dan ditulis berbentuk paragraf ya. Kalau dia berbentuk prosedur berarti urutannya ada urutan 1, 2, dan 3. Atau berbentuk dialog itu seperti drama ya, seperti itu. Nah, karena ini berbentuk tulisan berarti itu disebut dengan berbentuk prosa. Kemudian soal nomor 2, perhatikan soal nomor 2. Salah satu hal yang membedakan cerpen dan puisi adalah, pernah dengar puisi kan? Mungkin di materi-materi sebelumnya ada puisi. Oke. Nah, kira-kira yang membedakan puisi dengan cerpen apa? Di sini ada pilihan juga. A. Adanya alur. B. Adanya tema. C. Adanya amanat. D. Adanya imajinasi. E. Adanya gaya bahasa. Kira-kira yang mana perbedaan cerpen dengan puisi? Ayo, ada yang tahu? Baik, jawabannya adalah adanya alur. Itu yang menentukan bedanya dengan puisi ya. Karena di cerpen
itu ada alur. Tadi sudah kakak jelaskan alurnya ya, mulai dari alur pengenalan tokoh, kemudian pemunculan masalah, klimaks, peluraian, penyelesaian masalah, dan akhir ceritanya seperti itu. Itu di cerpen ada, sedangkan di puisi tidak ada. Nah itu ya. Kemudian perhatikan soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 kakak bacakan soalnya. Salah satu unsur intrinsik cerpen adalah apa? Unsur intrinsik cerpen. Tadi sudah kakak jelaskan semuanya itu tentang unsur intrinsik. Salah satunya apa? Dengarkan pilihan jawabannya. A. Latar belakang pengarang. B. Latar atau setting. C. Sajak. D. Tipografi. E. Suspense. Ya. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah latar. Ya. Itu unsur intrinsik cerpen itu tadi sudah kakak sebutkan, yaitu latar ya. Sedangkan latar belakang itu adalah unsur ekstrinsik. Baik, soal selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Penokohan tidak langsung dapat diketahui dari A. Gaya penyampaian cerita. B. Pikiran tokoh. C. Gaya bahasa. D. Fisik. Kemudian E. Tampilan ilustrasi cerpen. Ayo, penokohan tidak langsung. Tadi kakak jelaskan tentang penokohan langsung dan penokohan tidak langsung. Sekarang pertanyaan adalah penokohan tidak langsung. Ya. Pilihan jawabannya apa? Pilihan jawabannya B, yaitu dilihat dari pikiran tokoh. Kenapa dilihat dari pikiran tokoh dikatakan penokohan tidak langsung? Karena kita tidak bisa baca secara langsung. Jadi berbentuk samar-samar, itu artinya tidak langsung. Kalau langsung kita bisa lihat secara langsung, fisiknya kelihatan ya. Kemudian cara berbicaranya kelihatan, oke. Kemudian sekarang soal berikutnya tentang wacana. Ini ada penggalan cerpennya, kakak bacakan. Hanya itu alasan Mama melarang Anissa menikah dengan Handoko. Bibir Anissa menyinggung sinis. Oh, alangkah piciknya pikiran Mama. Lalu apa artinya kemuliaan hati Mama selama ini yang Anissa kagumi? Padahal dulu Mama tidak pernah mempermasalahkan status Handoko yang ternyata belum mempunyai pekerjaan tetap. Demikian kakakku yang selama ini mendukungku sekarang berbalik arah. Pertanyaannya adalah konflik yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah. Nah, ini kita berbicara soal konflik ya. Pilihannya adalah A. Anissa dan Handoko tidak jadi menikah. B. Anissa dilarang menikah oleh Mama dan kakaknya. C. Mama yang berpikiran picik terhadap Handoko. D. Keinginan Mama agar Anissa tetap hidup bahagia. E. Kakak tidak mendukung pernikahan Anissa dengan Handoko. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah E ya, kakak tidak mendukung pernikahan Anissa dengan Handoko. Untuk soal nomor 6 itu sama mengenai penggalan cerpen juga. Kakak bacakan juga soal nomor 6. Tatkala aku masuk sekolah, demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda sehingga orang yang hanya mendengarkan berbicara dan tidak melihat aku mengira aku anak Belanda. Aku pun bertambah lama bertambah percaya pula bahwa aku anak Belanda. Sungguh hari-hari makin diterbalikkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan logam legok orang Belanda. Kenang-kenangan oleh Abdul Ghani Aka. Oke, pertanyaannya, sudut pandang pengarang yang digunakan dalam penggalan cerpen tersebut apa? Mengenai sudut pandang, ada yang tahu? Oh ya, mengenai sudut pandang perlu kakak jelaskan ulang. Mengenai sudut pandang tadi itu masuk ke tokoh yang antagonis atau protagonis. Nah, di situ bisa kita kategorikan sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga atau campuran seperti itu. Nah, di sini jawabannya adalah sudut pandang orang pertama karena di situ menggunakan kata aku lebih banyak.
diperankan oleh kata aku. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7 yang berhubungan dengan penggalan cerpen di nomor 6 tadi. Langsung soalnya, yaitu watak tokoh aku dalam penggalan cerita cerpen tersebut adalah pilihannya A. Percaya diri, B. Mudah menyesuaikan diri, C. Sombong, D. Rajin berusaha, dan E. Mudah dipengaruhi. Ayo, masih ingat penggalan cerpen yang tadi kakak ceritakan? Ya, itu jawabannya adalah E. Mudah dipengaruhi. Ya. Mudah-mudahan soal itu bisa masuk, bisa menjadi ilmu buat adik-adik semua, karena tadi soalnya itu benar-benar berhubungan dengan materi cerpen. Baik, untuk pertemuan kali ini kakak cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih.